Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya dari kelas 12 OTKPA. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai menerapkan penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Penyimpanan sarana dan prasarana kantor merupakan kegiatan yang dilakukan oleh unit untuk melakukan penyimpanan atau pengelolaan terhadap barang yang sudah terjadi pengadaan atau pemberian dan yang lainnya. Lantas, apa tujuan penyimpanan dari sarana dan prasarana itu sendiri? Yang pertama, satu adalah agar barang tidak cepat rusak. Maksudnya adalah dengan melakukan penyimpanan, kita diharapkan barang yang sudah kita peroleh tidak cepat rusak oleh keadaan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, memudahkan pengawasan. Artinya, kita tidak perlu capek-capek mencari barang tersebut, di mana kita lebih mudah mengawasi dan mengontrol keadaan barang tersebut. Yang ketiga, agar tidak terjadi kehilangan barang. Maksudnya, agar barang lebih teratur tata letaknya, tidak sembarangan, dan mudah dalam kembali menemukannya. Yang keempat, memudahkan dalam menemukan kembali. Ya, sama seperti yang tadi, dengan memudahkannya kita menemukan kembali berkat dari penyimpanan yang baik dan tentu tata letaknya yang sempurna. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan sebelum melakukan penyimpanan barang-barang atau peralatan kantor. Yang pertama adalah persediaan alat-alat pemeliharaan, di mana kita perlu menunjang seberapa banyak peralatan yang akan kita simpan dan bagaimana alat-alat penunjang dalam pemeliharaan alat tersebut. Yang kedua, pergudangan yang memenuhi syarat, artinya gudang yang kita tempati atau yang digunakan untuk tempat penyimpanan barang sudah dapat dikatakan layak untuk menyimpan barang tersebut, terutama barang-barang kantor yang bersifat elektronik. Yang ketiga, sifat barang yang disimpan. Kita juga harus mengetahui bagaimana sifat barang yang disimpan, apakah mudah dimakan rakyat atau bagaimana. Yang keempat adalah prosedur dan tata kerjanya. Maksudnya, kita harus mengetahui bagaimana prosedur dalam penyimpanan barang tersebut sehingga barang tersebut dapat terkendali dengan baik dan mudah dalam penemunya kembali. Yang selanjutnya adalah biaya yang disediakan. Maksudnya, kita harus menyesuaikan penyimpanan barang tersebut dengan biaya yang tersedia pada perusahaan atau kantor kita itu sendiri. Yang selanjutnya adalah tenaga yang diperlukan. Artinya, jika kita bekerja seorang diri, berarti kita harus juga mengukur seberapa kemampuan kita untuk merawat dan mengkoordinasi semua barang yang ada di gudang tersebut. Jika tenaga kita kurang, maka kurangilah dalam penyimpanan barang peralatan kantor. Selanjutnya adalah jangka waktu penyimpanan. Tentunya, barang yang kita simpan memiliki jangka waktunya. Jika lewat jangka waktunya, maka barang tersebut bisa kita musnahkan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyimpan barang dan peralatan kantor di gudang? Yang pertama adalah disimpan berdasarkan klasifikasinya, yaitu berdasarkan jenis, berat, merek, dan satuan barang, di mana kita akan lebih mudah dalam menemukannya kembali nantinya. Yang kedua, barang disimpan dalam keadaan bersih. Artinya, barang yang kita simpan harus dalam keadaan bersih dan rapi, sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah tata cara penyimpanan. Bagaimana kita menyimpan barang tersebut, di mana barang yang akan kita pergunakan di awal waktu harus diletakkan di bagian depan supaya tidak mengganggu barang-barang yang lainnya dalam pengambilannya nanti. Selanjutnya, apa sih manfaat dalam penyimpanan sarana dan prasarana itu sendiri? Yang pertama adalah alternatif, di mana barang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena perawatan yang cukup terjaga. Yang kedua, menghemat dalam pengeluaran, yaitu kita tidak perlu mengeluarkan uang kembali untuk membeli barang tersebut karena barang-barang yang sudah ada sudah kita rawat dengan baik sehingga dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyimpan barang yang baik dan benar? Yang pertama, barang harus aman, artinya barang harus terhindar dari jangkauan anak-anak dan jangkauan yang dapat membahayakan barang itu sendiri. Yang kedua, barang harus bersih, di mana barang yang bersih akan mendapatkan perawatan yang maksimal dan barang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan yang ketiga, barang harus terawat, di mana terawat itu sendiri, di mana kita membutuhkan tenaga seorang yang ahli di bidangnya untuk merawat barang-barang tersebut, di mana barang tersebut akan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang pula. Selanjutnya, agar barang dapat terjaga dan terawat dengan baik, kita harus melakukan beberapa tindakan. Yang pertama, mengecek barang dalam keadaan secara berkala, artinya kita menjadwalkan bagaimana pengecekan barang tersebut dan perawatannya. Yang kedua, pastikan sarana tersusun rapi, artinya agar barang dapat terlaksana dengan baik atau tertata dengan baik, kita harus memastikan barang tersebut harus tersusun dengan baik supaya kita dapat mengambilnya dengan mudah di sana. Yang ketiga adalah
Jadwalkan pengecekan dan penghapusan. Artinya, apabila barang sudah terlalu lama dan tidak dibutuhkan lagi oleh organisasi kita harus melakukan pengecekan dan penghapusan terhadap barang tersebut yang tidak diperlukan, sehingga kita dapat menambahkan barang lainnya untuk disimpan di gudang kita sendiri. Nah teman-teman, sekianlah video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video yang saya berikan dapat menambahkan manfaat dan wawasan bagi kita semuanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.